Rakyat didatangi nama petugas. Kemarin di Brebes nih, ini garis bawah nih, untuk menitipkan telur nyamuk, Kemenkes sudah pakai bantuan aparat polisi berseragam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsan lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah, mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya. Di sini alhamdulillah disambut sama masyarakat Bandung. Terima kasih Bandung, terima kasih. Jadi program ini seperti biasa pemerintah itu selalu monolog kalau kami menyebutnya. Mereka selalu bikin program, tanda tangan, sebarin. Tidak ada sosialisasi yang mengikut sertakan persetujuan masyarakat di sini. Itu yang menjadi PR kita bersama. Dan ini belum disebarkan ke semua, masih sebagian. Bali kemarin mau disebarin tapi berhasil menolak. Itu pun kita dalam tanda kutip masih bertanya-tanya, jangan-jangan disebarin diam-diam. Ya, itu masih ada kemungkinan. Karena ini program swasta. Sekali lagi ya, WMP, World Mosquito Program, itu swasta yang bekerja sama dengan Menteri Kesehatan Kemenkes. Jadi kalau sudah bekerja sama gitu terus rakyat nggak dikasih tahu, nggak diajak diskusi, itu 99,9% rakyat yang waras seperti kata Kang Ukun tadi, itu wajib curiga. Kenapa rakyat nggak diajak untuk berdiskusi? Nah, jadi cara pertamanya yang akan kita lakukan ini sama-sama, rakyat Bandung, masyarakat Bandung, hari Senin insya Allah akan melakukan aksi damai penyampaian aspirasi di DPRD tingkat 1 Jawa Barat untuk menolak penyebaran nyamuk. Kalau dari situ alhamdulillah DPRD-nya mau menerima aspirasi ini, maka semua masyarakat Bandung, siapapun orangnya, punya dasar hukum untuk mengedukasi ke kampung-kampung. Bersihkan sarang nyamuk. Sarang nyamuk yang ada aja dibersihkan, apalagi yang dikasih orang. Jadi kalian dapat ember nyamuk itu yang program mereka, siram karbol, taruh di tanah, kubur. Gak boleh ada nyamuk. Perangi semua nyamuk, apapun nyamuknya. Baik nyamuk yang alamiah ada, maupun nyamuk yang berwolbachia. Jadi caranya seperti itu Ibu. Mudah-mudahan Bandung bisa. Amin. Makasih Ibu. Ngepanggil di Hari Sabiari dari Algibor.com. Begini, saya mengamati pasti dalam beberapa hari ini ya di media itu nyamuk sedang dikembangbiakan mulai di laboratorium dari Unpad juga kalau tidak salah itu ada ya di situ. Kemudian, nah kalau sudah ada image yang tergambar Unpad terlibat, itu kan resmi ya, kelihatannya. Saya baru mendengar bahwa katanya ini antara pemerintah dengan swasta. Nah ini juga cukup mengagetkan bagi kami. Nah tetapi pertanyaannya bagi rekan-rekan atau masyarakat itu, apakah Anda ini di sini bergerak atas dasar apa? Kemudian apakah hanya karena yang penting menolak lah bisik gitu, itu nyaman lah kumaha itu pertanyaan dari kami dari masyarakat. Ya. Turun. Ya. Boleh saya dulu Bapak nanti. Ya. Kalau saya pribadi bergerak bukan baru kali ini saya bergerak Pak. Saya udah bergerak itu dari tahun 2020 masa pandemi. Saya yang paling keras menolak semua program Kemenkes
saya yang membongkar bagaimana dugaan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Kemenkes selama pandemi. Sampai hari ini kita belum tahu orang mati itu karena COVID atau di-COVID-kan atau justru karena interaksi antar obat. Itu masih pertanyaan sampai hari ini. Yang kedua, masalah vaksin. Korban yang diduga kena kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI itu sampai ke pengadilan, Pak. Sampai ke pengadilan kami menuntut, dan ya seperti Bapak tahu semua lah, kalau udah urusannya sama pengadilan yang kita gugat pemerintah ya begitu. Tapi alhamdulillah saya melawan. Jadi kalau ditanya, Pak, apa alasan saya seperti ini? Karena cinta saya sama rakyat Indonesia. Itu alasan paling besar. Saya udah 2 bulan meninggalkan keluarga untuk urusan ini aja. 2 bulan udah numpang tidur di Jakarta, di Bandung ya. Abah hari ini tahu di Bandung ini saya numpang di kos-kosan, Pak. Bener. Jadi ini babnya kemanusiaan. Saya bukan pendukung pemilu, nggak ada. Saya walaupun saya memperhatikan pemilu, tapi saya nggak dukung-dukungan dulu, ya, karena ini bukan tentang dukungan saya. Ini tentang kemanusiaan. Ini resikonya kepada semua, Pak, kepada semua. Sebagai orang yang sangat kagum dengan Nusantara yang berpancasila, maka sebagai manusia Pancasila, saya punya kewajiban untuk mengingatkan ini kepada semua. Dan untuk mengingatkan orang, saya diajarin sama orang tua saya, mudah-mudahan orang tua saya di tempat yang baik. Amin. Kata ayah saya begini, sebelum kau mengingatkan orang, kau dulu yang gerak. Nah ini saya udah tunjukkan sama masyarakat Bandung, Jakarta saya sudah gerak, di Bandung sudah, sekarang saya serahkan sama kalian. Jadi alasan saya itu. Mungkin kalau dari Abah ada jawaban lain, mangga, Pak. Terima kasih. Jadi kami Majelis Adat juga bergerak tidak hanya hari ini berbicara nyamuk Wolbachia, berbagai hal kejadian terjadi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, berkaitan dengan kemanusiaan, berkaitan dengan adat budaya, tata ruang dan lain sebagainya. Kami akan bergerak dan kami sudah bergerak. Salah satu contoh misalnya kejadian Kebun Raya Bogor yang diubah menjadi pusat hiburan. Kami bergerak dan alhamdulillah sekarang dibatalkan hiburan malamnya itu. Nah, termasuk juga masalah Wolbachia ini, bahkan ini akan lebih berbahaya dibandingkan kejadian di Kebun Raya Bogor. Ya, itu berkaitan kepada alam di Bogor. Kalau ini manusia langsung. Kalau manusia atau rakyat Bandung katakanlah sedikit demi sedikit secara sistematis dan masif meninggal karena wabah penyakit yang entah apa namanya nanti, maka inilah yang namanya genosida. Semua ayah orang Sunda, di Jawa mau ayah orang Jawa, di Jakarta mau ayah Betawi, di Sumatera mau ayah Batak, dan hilanglah bangsa Indonesia. Ini konsentrasi kami Majelis Adat Sunda mempertahankan bela bangsa dan bela negara. Salah satunya melawan daripada munculnya virus, penyakit atau apapun namanya yang akan merusak generasi penerus bangsa ini. Kalaupun hidup, cara mikirnya jadi salah nanti. Ini juga bahaya. Ini akan menjadi bencana budaya nanti ke depan. Nah, inilah konsen daripada Majelis Adat Sunda dalam melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan, lingkungan hidup dan berbagai tatanan adat budaya di Indonesia. Jadi saya merasa punya tanggung jawab secara moral berkaitan dengan terjadinya wabah yang seperti kemarin kita kecolongan, ada wabah COVID, katakanlah iya misalnya. Tapi kan nggak usah begitu-begitu amat gitu. Sampai orang tegang begitu mendengar ambulans lewat, kepalanya udah mikir, aduh kapan saya nih masuk ambulan. Jangan sampai begitu. Jadi kita kembali lagi, kita harus sangat percaya, yakin dan berpasrah pada Sang Pencipta. Kita harus yakin bahwa Sang Pencipta memberikan segala macam kepada kita.
penyakit-penyakit yang normal yang sudah menjadi ada sebelum ada kita, lalu memberikan obat-obatnya. Jadi kita tidak usah bingung, panik, begitu sakit, mindset kita berbicara dokter atau rumah sakit. Saya kira ini juga harus dirubah juga. Para leluhur kita dulu nggak pernah ke rumah sakit karena nggak ada rumah sakit, tapi toh sehat, umurnya panjang-panjang malah. Sekarang kita 60 tumbang. Nggak tahu nih, mudah-mudahan saudara-saudara yang ada di sini bisa awet, panjang umur karena berpikirnya sehat dan tidak salah berpikir gitu ya. Jadi saya menghimbau juga ke depan mulai dari hari ini kurangi obat-obatan atau bahkan hilangkan pemakaian obat-obatan kimia karena ini akan merusak organ kita dan angka harapan hidup menjadi turun. Kita bisa lihat statistik angka harapan hidup bangsa Indonesia turun terus, hari ini cuma 55 kalau nggak salah, 55 tahun. Sementara para leluhur kita jangankan 100 tahun, 200 tahun juga ada gitu. Ya. Nah, inilah mungkin salah satu bentuk bela bangsa dan bela negara. Saya kira itu. Mangga, AYD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya tanyakan di sini dua narasumber yang mempunyai ilmunya. Karena kalau nyamuk ini di khususnya Bandung Raya itu harus cepat dicegah. Saya ingin supaya dibentuk suatu tim, satu untuk edukasi ke tingkat bawah sampai dengan RT, PKK, dan ada yang lagi memfollow up ke pemerintah, dibuat tim gitu. Jadi semuanya bergerak dan berjalan supaya ini secepatnya wabah atau penyebaran nyamuk yang datang dari produksi Australia itu tidak cepat merebak. Karena masyarakat di sini jangan sampai teropini oleh hal-hal yang politis. Kita memang tidak politis, tidak ada sangkut pautnya. Ini demi kesehatan khususnya warga Bandung Raya, Jawa Barat, umumnya Indonesia. Mudah-mudahan di Jawa Barat ini menjadi tolak ukur penolakan untuk se-Indonesia. Nah, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan? Edukasi apa? Karena masyarakat di sini kan tidak tahu, mungkin membuat poster bahaya-bahayanya, kita harus bergerak semua. Nah, ada tim dari medis dokter yang bisa menguras bahayanya nyamuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang menjadi PR kita bersama. Kalau kita mau mengedukasi ke rakyat sekarang ini, maka kita akan berhadapan dengan hukum. Karena ini program pemerintah, kan gitu. Kalau kita sebelum dapat persetujuan dari DPR, maka kita masuk ke kampung-kampung itu bisa jadi masalah nanti. Bisa jadi masalah di kemudian hari. Nah, itu yang saya nggak mau juga. Saya aktivis, saya melawan, tapi dengan konstitusional. Saya bukan pelanggar hukum. Saya nggak melanggar hukum aja udah dicap provokator sama mereka. Ya, hanya dengan berteriak, ini udah dicap provokator Kang Utut. Bagus berarti ya. Jadi caranya adalah bagaimana masyarakat di Bandung itu bisa membuat satu keputusan dari DPRD untuk menerima aspirasi kalian agar menolak penyebaran Wolbachia. Sehingga dari dasar itulah kita bisa membentuk tim edukasi ke RT-RT, ke RT, ke RW, ke kelurahan, ke puskesmas. Sudah ada keputusan untuk menolak. Kalian jangan lagi, ini bahaya. Kita bisa masuk ke rakyat itu. Masalahnya kenapa kalau kita nggak dapat dasar hukum? Rakyat kita juga awam. Mungkin rakyat nggak tahu apa yang kita concern sekarang, apa yang kita khawatirkan. Rakyat nggak tahu. Rakyat didatangi nama petugas. Kemarin di Brebes nih, ini garis bawah nih. Untuk menitipkan telur nyamuk, Kemenkes sudah pakai bantuan aparat polisi berseragam. Dan ini bagi kami
Itu intimidasi halus. Rakyat awam buta hukum, buta pengetahuan, dikasih duit, didatengin sama polisi yang berseragam, ketakutan, nerima. Ini jadi PR buat kita sama-sama. Tapi Bali berhasil, sehingga masyarakat adat Bali dengan dasar dari DPRD itu mereka bergerak ke kampung-kampung, dan aparat gak bisa lagi mengganggu. Karena apa? Ada dasar hukumnya. Kalau kita nggak ada dasar hukumnya, maka kita akan dibenturkan dengan aparat. Jujur aja, aparat keamanan kita di sini, kita lihat polisi atau TNI, nggak semuanya juga tahu tentang bahaya ini. Mereka adalah orang-orang yang siap perintah 86, tegak lurus, siap perintah 86. Saya tahu dari mana? Yang menolak nyamuk ada seorang komjen pol aktif. Hanya saja beliau nggak dikasih jabatan. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan sama-sama. Ini memang perlu perjuangan berat, sayang. Ya, tapi nggak ada ceritanya perjuangan berat kalau kita bisa bersama-sama. Terima kasih. Ya, saya Aris dari Tanda Baca. Yang kita mau tanya ini, Bapak Aldo ini sekarang ini sudah berkeliling di beberapa tempat. Apa cuma baru Bali, Brebes, sama Bandung ini seperti yang kita tangkap tadi omongannya? Satu. Terus apakah di semua tempat yang di Bali itu juga ada perjuangan Bapak Aldo? Terus apa ya? Yang menyatakan bahwa setelah disebar itu dengan adanya rekayasa biologis ini, gen ini, apakah tadi dibilang kanker otak gitu ya, radang otak? Dugaan itu sudah ada penelitian dari mana, dari mana gitu. Terus yang paling penting lagi, ketika kita datang ke DPRD hari Senin besok, yang kita ingin tekankan, mungkin ini cuma saran, supaya warga di ujung Kedung, kelurahan Pesanggerahan, kalau nggak salah itu, dilakukan penelitian gitu. Apakah walaupun baru sebulan ya, tetap harus ada upaya kita melihat perubahan ekosistem itu. Atas itu kan rantai makanan itu ya, ada, kita harus lihat itu. Terus kalau manusianya mungkin juga harus ada juga kita lihat, itu mungkin menjadi syarat ini. Terus penyebarannya seperti apa sih kemarin? Apa dilepas dulu? Kok gimana ya? Iya. Coba saya jawab ya. Baik, yang pertama, kalau di Bali saya nggak sampai turun ke Bali. Alhamdulillah di sana ada Profesor Richard Clapper namanya. Beliau juga seorang peneliti. Kami hanya membantu medianya. Seperti rekan-rekan media tahu juga, saya YouTuber. Ya, mungkin boleh dicek juga channel YouTube saya, juga banyak tentang ini. Yang sudah saya keliling Kemenkes Jakarta sama Bandung sini. Gitu. Kemenkes sudah kami datangi, Pak. Iya, Kemenkes saya datangi, dan mereka menutup pintunya untuk diskusi. Akhirnya kami datangi Bappenas, terjadi diskusi itu, dan Bappenas pun sama seperti kami. Sebetulnya resikonya yang paling besar apa? Karena kita nggak tahu apa saja yang pasti jadi resikonya. Itu yang jadi masalah. Resikonya bisa banyak, Bapak. Bisa banyak resikonya. Salah satu aja nih ya. Kalau kita bicara keseimbangan ekosistem, mungkin kita kalau sebulan, setahun belum bisa, Pak. Karena keseimbangan ekosistem itu biasa dilihat minimum 10 tahun. Karena kalau cuma setahun 2 tahun kita cuma ngelihat populasi nyamuk gitu. Populasi nyamuk Culex berapa, nyamuk Aedes aegypti berapa. Dan itu perlu tenaga juga. Dan itu masih ngambang gitu. Masih ngambang. Dan penyebaran kemarin di Jogja, daerah Jawa Tengah, Culex meningkat. Sudah ada korbannya, Pak. Japanese encephalitis. Sudah ada korbannya. Di Sintang sudah mati, Pak. Sudah ada korbannya. Ya, jangan sampai justru yang menjadi concern kami, Pak. Jangan sampai makin banyak rakyat yang menjadi objek uji coba dari nyamuk itu.
Jangan dicoba ke rakyat gitu. Ini masih banyak kemungkinan resikonya. Resikonya masih besar. Belum ada penelitian khusus terhadap nyamuk ini di wilayah tertentu dengan jangka waktu yang diperlukan. Belum ada. Sehingga resikonya itu luas, Pak. Ini kenapa kami concern. Dan bagaimana cara penyebarannya? Itu mereka pakai ember-ember tupperware gitu ya, kecil, yang kotak-kotak. Itu yang ditaruhnya telurnya, Pak. Telur dikasih air gitu, ditaruh, dititipin ke rumah warga. Dititipin ke rumah warga, ditaruh. Air bersih, Aedes aegypti air bersih. Aedes aegypti itu dia berkembang biaknya di air bersih, Pak. Ya, sekali lagi Aedes aegypti-nya itu alamiah, Wolbachia-nya juga alamiah. Itu yang menjadi dasar mereka. Oh, ini alamiah, Wolbachia-nya alamiah. Tapi perlu digarisbawahi, Wolbachia tidak ada di Aedes aegypti kecuali lewat rekayasa. Nah, ini yang jadi masalah. Dan merekayasanya, Pak, lebih parahnya, Indonesia nggak bisa. Yang merekayasa Australia. Pertanyaannya, ratusan juta telur yang dikirim itu beneran isinya Wolbachia semua? Atau nggak ada kemungkinan diisi HIV, cikungunya, cacar monkeypox, atau COVID, atau apapun nama penyakitnya? Siapa yang bisa menjamin? Bertanggung jawab? Nggak ada. Tidak ada satu orang pun dari Kemenkes, dari mulai menterinya sampai influencernya yang berani tanda tangan, kami tanggung jawab, isinya Wolbachia semua. Kalau ada yang sakit, kami yang tanggung jawab. Nggak ada. Sama seperti vaksin kemarin. Vaksin baik, vaksin sehat, vaksin luar biasa. Yang nyuntikin berani nggak tanda tangan pertanggungjawaban? Kalau saya sakit, habis divaksin, kalian tanggung jawab? Nggak ada yang mau. Ini yang menjadi masalah. Kita nggak punya Kementerian Kesehatan yang berani bertanggung jawab terhadap program-program mereka. Andai kata mereka berani bertanggung jawab, kami tenang. Oh, ada yang tanggung jawab kok. Tenang aja kalau ada yang tanggung jawab. Yang jadi masalah, mereka bukan edukasi, Pak. Mereka promosi. Setelah menyebarkan, dapat duitnya, mereka nggak tanggung jawab. Itu pertanyaan. Jadi, mudah-mudahan ini bisa menjawab dari Pak ya. Artinya, kita sebagai manusia normal, ini nggak perlu jadi petugas partai, nggak perlu jadi pendukung partai, pendukung capres, enggak. Ini masalah kemanusiaan, kerakyatan seluruh Indonesia. Nyamuk tidak bisa memilih, Pak. Nggak bisa milih partai ini aja yang digigit, capres ini aja yang nggak digigit, nggak ada. Dan Bapak perhatikan, kenapa disebarkan di rumah rakyat, kok nggak di rumah pejabat? Itu pertanyaan. Terima kasih. Tambahan informasi pada rekan-rekan media, tanggal 8 Desember kemarin, rekan-rekan di Jakarta sudah melayangkan surat somasi kepada Bapak Menteri Kesehatan, Saudara Budi Gunadi Sadikin, yang surat ini akan dilayangkan hari Senin besok. Somasi. Isi daripada somasi ini dari mulai dasar faktual, dasar hukum jelas melanggar Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu ada Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Lalu asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AA, JPB dan lain sebagainya. Nanti rekan-rekan bisa mengcopy dari bisa dicopy dari masternya, tinggal nomornya dikasih nanti disebarkan rekan-rekan media. Jadi kami bergerak nggak main-main, ini serius. Kami sudah menemukan berbagai hal yang akan membuat bahaya ini terjadi. Bukan kami mendahului sang pencipta, tapi kami mengantisipasi sebelum terjadi
mudah-mudahan tidak terjadi dengan gerakan-gerakan kami yang kami lakukan hari ini. Begitu, ada lagi tambahan pertanyaan? Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Amalia sebagai ibu rumah tangga dari 4 orang anak. Saya datang ke sini memang ada kekhawatiran gitu buat generasi bangsa. Nah, yang jadi saya pertanyaan, Bapak, maaf, saya membaca artikel dari siapa ya, bahwa isu nyamuk berwawasya ini makin lama makin ke sana. Dan baru Menkes mendapatkan sebuah konten yang isinya pengahitan gigitan nyamuk berwawasya itu dengan penyebaran virus LGBT. Ya, disampaikan bahwa narasi tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Jadi dipastikan bahwa informasi tersebut hoax ya. Jadi yang pertanyaan saya ini pengalihan isu atau bagaimana, dampaknya seperti apa? Terima kasih, sekian dari saya. Nampes. Ya, jadi saya sebetulnya tadi sudah dijawab itu. Karena resiko tentang apa yang akan terjadi dengan gigitan nyamuk ini, itu yang jadi masalah. Kita nggak tahu apa aja. Jadi ada seperti yang tadi, ada yang bilang itu, ada yang bilang, oh ini bisa membuat orang jadi LGBT. Ada kemungkinan itu ada. Tapi kita tidak bisa memastikan. Gini, kenapa mereka katakan itu? Karena Wolbachia itu adalah bakteri yang memfertilkan laki-laki nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu jadi fertil dia. Ya, sel sperma laki itu mandul. Ya memang itu. Jadi dihubungkan dengan itu. Bisa saja itu hoax, bisa saja itu benar. Karena pihak Kemenkes sampai hari ini mereka cuman bisa bilang yang berseberangan pendapat itu hoax. Semua dia bilang hoax. Tidak disampaikan. Nah, sementara jurnal-jurnal yang kami miliki seperti ini tadi ada somasi kita buat Menkes. Ini tim kita di Jakarta. Ya, itu dengan jurnal-jurnal. Ya, bukti data itu tadi jurnal. Minta maaf, ibu saya nelpon, saya nggak bisa nolak. Tambahan juga untuk rekan-rekan media, jika Bapak pada warga orang anu tugas adan di Masjid Sewang-Sewangan kedahatan Bapak. Jadi tanya jawab ini dipungkas dulu karena kami akan melanjutkan untuk persiapan demo hari Senin. Nah, tadi ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Saya namanya sedikit, Kang Ari. Saya melakukan dengan ibu-ibu Darmawanian RT 5 RW 12 Kelurahan Bojong Soang, yaitu mumpung ayana musim hujan maka kita lakukan kerja bakti. Satu, kerja bakti. Jadi isu Wolbachia ini saya pakai isunya adalah gerakan bebersih. Gitu. Itu sementara. Nah, yang perlu digarisbawahi, kenapa harus kita tolak? Kita tidak tahu kalau sudah dicocok oleh reungit itu dampaknya seperti apa. Itu yang harus kita tolak. Kan COVID disebut akan ada virus COVID, nanti yang punya COVID itu gejalanya A, B, C, D. Ini nggak ada. Yang hanya satu oleh Kemenkes dinyatakan, disampaikan dengan tegas bahwa nyamuk ini akan memberantas pejantan demam berdarah, yaitu dengan dimandulkan. Pertanyaan kedua, yakin 100% itu aja? Ya, ini masih kena riset. Jadi sebenarnya masih secara kajian belum selesai, tapi kita diuji cobakan. Tapi ya itulah, ada dampak negatif, kita ambil energi positifnya. Mudah-mudahan dengan ada isu Wolbachia ini bisa membangun kesadaran tadi, membangun kewarasan kolektif, masyarakat sadar lingkungan. Itu yang ambil positifnya aja, Arya. Nah, kemudian kami nanti kalau setelah dapat izin dari instansi pemerintah di bawah komando Kang Ari akan yang bikin gerakan yang namanya gerakan bebersih. Jadi menolak itu dengan bergerak.
Kita tolak nyamuk Welderkia perkembangan biakannya dengan melakukan yuk kita kerja bakti. Itu. Wabil taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib.